Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Pramusaka Channel. Hai, kita sekarang kedatangan tamu dari jauh. Namanya Dila. Halo, aku Pramusaka Angkatan 5. Nama panjangnya Nur Fadila. Kalian bisa panggil Dila. Oke, Kak Dila. Kak Dila nih, sebelum melanjutkan podcast ya, saya tanya dulu. Ini tadi apa namanya? Kan Kak Dila itu ya berangkat ke sini bersama teman. Nah, temennya itu seangkatan Kak Dila juga kan? Iya, Raffi. Baik nggak? Baik banget. Ini fotonya ya. Katanya mau nikah. Iya. Karena dia itu udah mulai jatuh cinta lagi setelah sekian lama nggak jatuh cinta. Ini fotonya Raffi ya, editor nanti editin ya. Oke Kak Dila, sebelumnya saya mohon maaf ya, mau tanya-tanya tentang masa lalu. Iya. Ya memang nggak baik sih mungkin masa lalu, tapi ya Tapi ada baiknya juga. ada kok. baiknya juga kan, kita harus belajar Pengalaman. dari Iya. itu. Bener nggak Kak Dila? Bener banget. Lah Kak Dila, saya mau tanya, sebelum Kak Dila masuk ke Pramusaka itu kan melewati masa SD dulu. Iya. Nah SD dulu itu ikut pramuka juga nggak sih? Awalnya itu enggak gini, masuk tim inti di SD itu dulu awalnya dari lomba senam. Jadi dia yang bisa senam bisa masuk tim inti gitu. Oh kayak gitu ya? Iya, dan aku nggak bisa senam dong. Jadi kamu nggak masuk? Emang kaku, iya nggak masuk gitu. Terus habis itu emang terhalang sama cerdas cermat agama. Aku inget banget waktu itu, padahal aku pengen banget ikut pramuka. Tapi selain pertama nggak bisa senam, aku mau dijadiin cadangan gitu karena nggak bisa senam. Terus? Akhirnya tapi terhalang sama ikut cerdas cermat agama kalau nggak salah. Akhirnya ya udah nggak jadi ikut. Tapi nggak beberapa lama akhirnya direkrut juga. Itu herannya sih, direkrut akhirnya bukan untuk lomba senam tapi untuk lomba-lomba emang kepramukaan selain senam gitu. Kalau senam udah deh nggak bisa, beneran nggak tahu. Akhirnya masuk pramuka. Di situ aku jadi ketua dong, walaupun Pinro. jadi pinru gitu, tapi teman-teman cowokku juga nurut banget sama aku. Setiap kali ada kayak pertemuan daring itu aku yang mimpin, bukan temen cowok gitu. Jadi aku udah jadi ketua Semuanya. ketua semuanya gitu. Heran kan ya. Ya itu emang dari kecil sih aku emang udah cerewet banget dan Ngakuin ya judes. guys. Terus suaranya keras, mungkin semuanya pada takut gitu ya. Terus ini Kak Dila, nah masuk kan SD sudah ke Pramusaka. Itu gimana ceritanya kamu bisa masuk ke Pramusaka itu? Sama sih sebenarnya, nggak langsung masuk juga. Kelas 7 itu aku ikut ekstra basket malah, biar tinggi gitu, tapi nggak tinggi-tinggi ya. Terus habis itu kelas 8 itu aku jadi panitianya panitia bersami gitu Ya LT1. Iya, LT1 gitu, jadi panitia tuh, direkrut, ditawarin gitu. Tapi heran loh ya, aku suka banget ditawar-tawarin gitu. Ayo dong ikut gitu. Akhirnya jadi panitia. Dan setelah LT1 itu berakhir, aku masih suka ikut latihannya, padahal aku nggak ikut ekstranya gitu. Terus temen aku nawari, kamu ikut pramuka aja gitu. Kan dari SD basicnya emang udah pramuka ya, tapi ke SMP itu udah nggak pramuka lagi, udah Males gitu ya? udah bosen, Bosen, udah ya. hatam lah istilahnya. Soalnya aku waktu SD itu selalu dikirim, pernah ikut jambore Jawa Timur ke Blitar, ke Kediri gitu, sampai hitam banget wajah ini. Tapi hebat nggak sih aku? Hebat. Makasih. Terus yang di Sidoarjo juga pernah jambore di Sidoarjo. Waktu di Jambore Jatim itu cuma 3 orang dan aku beruntung banget loh, dapat tas carrier, terus dapat banyak lah, dapat kaos 2 dari cabang sama dari sananya langsung gitu. Seneng banget lah, sekalian liburan juga gitu. Terus waktu SMP itu kan ditawarin juga jadi pramusaka, akhirnya masuk dan ditawarin lagi jadi Pratama Putri. Terus gimana perasaan? Siapa yang nawarin? Mas Erik tiba-tiba, Terus gimana? Dil sini, awalnya sama Mabrur gitu. Terus. Terus kamu ya jadi Pratama Putri, kamu ya Mau jadi nggak? Pratama Putra, mau nggak?
dong, kan Bingung. baru gitu kan masih Tapi ada kan kalau nggak salah sama Mabrur itu kan sama-sama dari SD kan SD 3 yang sama. sama SD yang sama. Tapi Oh. kan Mabrur orangnya diem tegas tapi diem, kalau aku kan negesi mungkin. Terus habis itu akhirnya aku sama Mabrur, aku mikir dong, kayak aku kan baru terus aku ditawarin jadi ketua itu gimana perasaan yang lain gitu kan ya, paham gak sih? Aku kan baru terus aku mau dijadiin ketua gitu, terus gimana ya teman-teman aku yang udah Lama di ngerintis situ. dari kelas Ah, 7 iya. terus kok aku yang baru masuk yang jadi ketua. Aku nggak tahu apa yang dulu Mas Erik pikirkan kok nunjuk aku jadi ketua. Karena itu masalah hati ya guys. Karena sudah masalah hati, nggak bisa dipungkiri apapun itu yang terjadi, ya kamu harus jadi. Karena mesti ya seorang pembina itu melihat basically Oh, iya. melihat sosok itu selalu satu-satu, nggak pernah menghiraukan yang lain, enggak, tapi melihat itu satu ini gimana. Nah semua, kalau saya masalah bilang ke Dila kamu harus jadi Pratama Putri, itu sudah pikiran sudah lama guys. Jadi nggak mungkin lah ya aku ujuk-ujuk kamu jadi ketua, nggak mungkin. Dan itu sudah dipikirkan mata-mata. Dan waktu itu ya shock kan ya, soalnya kalau Mabrur mah emang pinter, dari kelas 7 dia pinter, tegas, diem gitu anaknya. Kalau aku kan enggak, pecicilan, terus apa gitu yang spesial, apalagi baru masuk gitu kan. Udah gimana ya, udahlah aku terima aja. Soalnya aku mikirnya itu gini, aku dari kecil itu gini, kalau aku udah dikasih kesempatan aku harus ambil, kapan lagi gitu kan ya. Betul. Kapan lagi coba jadi ketuanya Pramusaka, yuk. Betul. Makanya aku ambil aja deh, gak apa-apa. Nanti masalah aku nggak bisa, nanti aku belajar gitu. Betul. Akhirnya ya udah, waktu pemilihan itu kok bisa ya Rijal malah yang jadi guys. Padahal Mabrur yang jadi diskusi. Gini, ceritanya itu lucu. Itu kan pada waktu saat itu kan pemilihan nih. Iya. Ya, musyawarah Dewan Galang. Pemilihan di suatu kelas lah. Terus kandidatnya itu kan ada Rijal, ada Mabrur, aku sama Safira. kamu sama Safira. Lah guys, coba kamu pikirkan ya guys ya. Pemilihan kandidat, kamu ngerti nggak? Mabrur ditinggal renang, gila nggak tuh? Nah, kamu inget nggak? Ya gimana? Mabrurnya ditinggal renang. Mabrurnya renang. Oh, Mabrurnya renang. Ninggal acara itu apa? Ini ya Mabrur gambarnya di sini ya. Mabrur kamu gila, Di sini bro, ya. sumpah. Ini gambarnya Mabrur ya mas. Gila kamu bro. Ya akhirnya ya mau gimana lagi kalau nggak milih dia gitu loh. Ya aku sendiri yang milih dia karena dia tidak mengabaikan tanggung jawab dari. Aku kira bercanda gitu, soalnya alumni kan banyak yang ketawa-ketawa gitu ya. Iya, alumni itu kan alumni itu ketawa-ketawa tapi ketawa-ketawa serius gitu. Aku nggak tahu aku gini. Wah ini bercanda mungkin ya kok milih Rijal, padahal kan yang didiskusikan sama Mas Erik kan aku sama Mabrur Nah, gitu. betul. Tapi guys emang bener banget sih kok pas gitu aku sama Rijal Iya, gitu. betul. Emang sih. Aku cocok banget gitu. Kalau sama Mabrur itu terlalu diem, mas aku jadi kayak terlalu hormat sama dia gitu, menuakan dia. Kalau sama Rijal mah langsung gini-gini. Emang saya dulu milih Rijal ya, nggak milih Mabrur karena apa? Bro kamu denger ya bro ya. Kamu lari dari tanggung jawab. Kamu dosa kamu kayak gitu. HP-nya kan rusak, nggak bisa lihat loh dia. Iya, kasihan. Nanti lihat di HP-nya Rijal ya. Nanti aku kasih HP ya. Astagfirullah. Terus. Ya udah itu. Akhirnya kamu speechless nggak? Loh, Banget. tiba-tiba apa namanya Rijal sama aku. Banget. Wah, dan akhirnya kamu pasti bersyukur alhamdulillah sama Rijal. Tapi nggak apa-apa kalau sama Mabrur, cuma mungkin kayak canggung soalnya dia Iya, aku soalnya diem, tuakan. kan? Aku tuakan, kalau Rijal itu kayak temen banget gitu. Tapi emang aku sama Rijal itu banyak jodohnya, maksudnya kayak di bidang gini apa organisasi itu emang banyak jodohnya gitu. Udah jadi Pratama, terus SMA kemarin juga dipertemukan lagi untuk mewakili SMA ke Jawa Timur gitu, walaupun gak ikut pramuka ya teman-teman. Tapi mungkin ya karena emang kita udah kayak saudara gitu, jadi Betul. Tuhan selalu mempertemukan gitu. Betul. Saya sama Rijal itu seperti saudara, ya nggak sama Rijal aja sih, sama angkatan ini ya, angkatan semuanya. Tapi itu dia. Aku itu tipe orang yang apa namanya, nggak semua digah gitu aku deket gitu loh, Ya. enggak. Pasti ada salah satu, Ya. tapi pasti ada salah satu orang
salah satu dari angkatan itu yang harus aku deket. Iya. Harus seperti itu. Nah contohnya salah satu ya sama Rijal itu deket banget aku guys, bahkan seperti adik kakak lah, pokoknya dulu itu deket banget kayak Iya. gitu. Jadi apa namanya, apa-apa mas, apa-apa Jal, apa-apa Dil, kayak gitulah. Kalau menurutmu gimana? Ya bagus sih, soalnya kan gimana ya mas ya, dalam suat kan apa, jenengan kan pembina, jadi jenengan juga harus ada yang itu dong, ada yang gimana di bukan di apa, ada satu orang yang emang harus dipercaya, Harus dipercaya gitu. dan memang harus kita terbuka gitu Iya. loh. Dan itu harus terus berjalan walaupun udah jadi alumni, harus harus terus tetap berjalan, berjalan. nggak boleh berhenti. Dan apa, kayak semakin deket sama Rijal, emang dari SMP tuh udah kayak saudara sendiri ya, sampai kalau punya pacar itu selalu cemburu sama Rijal gitu, padahal aku tuh udah kayak saudara banget sama Rijal. Soalnya kalau sama Raffi kan diem ya, diem bang, aku Diem diajak banget. bicara itu juga gak begitu klop gitu. Tapi Rijal itu kalau aku pribadi yang bahas begituan pacar gitu ya, contohnya dia tuh nggak suka, nggak tahu kenapa. Aku sama Rizal nggak pernah bahas pacar. Kalau chat emang nggak begitu jelas mas. Cuma kan terus ini aku cerita pengalamanku waktu dikirim ke Jawa Timur sama Rizal itu. Bayangin dua orang doang nih ke Malang, terus dikumpulin sama skala-skala lain se-Jawa Timur. Itu gilanya minta ampun. Karena apa? Aku sama Rizal itu kan nggak kenal siapa-siapa. Kan ada sih dari SMA Wanayu, emang temen dari SD gitu, jadi ketemu gitu. Terus kita waktu pulang itu mas, ada kendala gitu, jemputannya telat. Iya, kita akhirnya di lobi hotel berdua itu. Rijal itu nggak tidur, aku udah capek, mas aku tidur sampai di lobi itu. Dan Rijal itu nggak tidur, kayak berusaha cari informasi gitu, gimana supaya kita bisa pulang gitu. Saya tahu. Waktu itu Jumatan mas, aku tanya Rijal, kamu Jumatan di mana gitu. Rijal juga udah gak mood kan ya mas ya, karena nggak tahu kita dijemputnya kapan gitu. Akhirnya dia ngajak aku, ayo pesen itu apa, gokar, pesen gokar. Akhirnya pesan beneran. Pesen beneran gokar. Terus? Dia bilang ayo kita pesen gokar, kita ke alun-alun. Nanti aku sholat di alun-alun gitu. Terus waktu itu aku nggak halangan sih, nunggu dia Jumatan kan. Terus gokarnya itu salah juga mas, salah kayak apa, jalannya salah. Jadi kita dilewatin jalan yang bener-bener kecil gitu. Terus habis itu akhirnya kita sampai alun-alun. Rijal Jumatan, aku sendirian kan. Nangis aku mas. Kenapa nangis? Nggak tahu, kayak kok gini banget gitu loh, nasib kita berdua itu kok gini banget. Yang lainnya kan ada satu grup tuh dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo kan ada satu grup. Itu udah dijemput semua guys, tinggal aku sama Rijal. Aku di situ tuh Rijal Jumatan, aku tuh sambil meluk kayak gitu ya, aku sambil ya Allah kok gini banget nasibku, aku nangis, aku lapar mas, terus aku lapar. Kasian banget. Terus Rijal datang itu ya, aku luwe Jal gitu, gak ada makanan gitu kan. Soalnya kan kalau di situ malamnya mas baru ada makanan, alun-alun kan gitu ya, gak ada makanan gitu. Terus tapi aku lapar Jal gitu. Terus habis itu ya wes ayo cari gitu, udah tasnya berat-berat ya wes ya. Terus habis itu aku cari makanan deh itu, udah dapet. Akhirnya aku sholat gitu, Rijal nunggu tas, gantian gitu mas, nunggu tasnya sampai asar mas. Itu dulu sampai asar kita nungguin, kalau nggak salah sampai asar kita nungguin jemputan di alun-alun itu. Udah gila aku mas, udah lihatin pancuran itu loh mas, aku gini-giniin. Ya Allah, gila aku di sini. Udah stres. Kenapa kok nggak diwakilin? Kenapa kok harus kamu yang ngewakilin? Karena kok nggak anggota itu aja, pramukanya sendiri? Karena waktu itu ada apa, PTA. Ya, ada PTA di SMA aku. Jadi teman-teman pramuka sana nggak bisa mewakili. Jadi aku sama Rijal yang ditunjuk. Apa yang nunjuk itu siapa? Kok pas banget ngerti kamu? Mas dulu itu? Labib, ketuanya pramuka SMA Negeri 1 Krian. Kok tahu kamu itu apa? Aku pernah ketua gitu ya. Ketua pramuka gitu. Kamu anak pramuka dulu. Kalau itu aku kurang tahu ya mas. Gini ya, aku tuh sedih banget gitu mas, banyak yang Tapi dia follow Instagramnya Pramusaka Oh sih. iya, Dia mantap. pasti tahu sih. Iya. Waktu itu aku juga ditunjuk jadi panitia sebenarnya mas. Tapi karena ada kepak itu tadi, aku sama Rijal diberangkatkan aja, gak jadi panitia gitu.
Nah, waktu latihan itu Mas, banyak loh yang meragukan kemampuanku. Kayak dikira itu latihan ya kayak PBB gitu. Api unggun gitu. Banyak yang meragukan kemampuanku. Kayak aku nggak bisa aku nggak bisa mimpin gitu loh Mas. Terus ya nggak apa-apa sih, emang aku kan cengenges suaraku cempreng gitu, makanya semuanya kayak mosok saya dila iso gitu. Akhirnya aku tunjukkan ya Mas ya, kaget semua. Terus enggak, aku tadi cuma abis aku nyiapkan itu, aku tadi cuma bercanda, aku nggak bisa kayak gitu, aku gitu. Terus abis itu selanjutnya aku jilat-jilatin lagi, aku nggak bagusin lagi gitu, cuma nunjukin ini loh aku bisa gitu. Tapi aku nggak pengen menunjukkan lagi gitu. Terus untuk alasan aku sendiri nggak ikut pramuka SMN 1 Krian itu, yaitu tadi aku udah melalui 2 tahap pramuka di SD sama SMP tuh udah, menurut aku udah deh, cari yang lain aja dulu gitu. Oke, balik lagi nih ya. Kenangan terindah apa menurut kamu selama kamu menjabat di Pramusaka, maupun dalam bentuk lomba atau kegiatan, apa menurut kamu? Kenangan banyak sih. Salah satunya yang paling kamu ingat? Semuanya ingat, kalau lomba pasti semuanya ingat. Yang paling menonjol apa? Menonjol semua, masalahnya kan ada kenangan tersendiri di balik setiap lomba itu. Ada kayak Kamu ikut lomba apa aja sih? LT1, Ikut LT2, lomba apa? LT2 yang pertama sama LT2 yang terakhir waktu aku kelas 9. Terus sama rally sepeda. iya. Terus kenangan apa di LT2 pertama ini? Kalau di LT2 pertama itu kan aku lagi seneng-senengnya pacaran. Terus? Jadi seneng deh, gimana ya, kita kemanapun walaupun capek, kalau sama pacar gimana, seneng kan ya, itu yang aku rasakan. Dan bisa disuruh-suruh di babu gitu ya? di babu. Terus dia gimana? Terus ya udah seneng aja gitu lihat pensi bareng gitu. Terus habis itu. Terus sekarang udah enggak? Enggak dong. Boleh enggak? Enggak dong, enggak ya. Udah tahu kali ya, udahlah. Terus waktu LT2 yang terakhir itu kenangannya gak punya pacar. Jadi kebalikannya ya. Sama-sama yang dan kamu kelas 9 sendiri kan? Kelas 9 sendiri karena emang kenapa itu, Dil? Nggak apa-apa ya, emang gitu. Kurang mungkin anggotanya kalau nggak salah. Nggak gitu, maksudnya apa namanya? Kenapa kok? Oke, balik lagi nih. Kamu tadi kan bahas apa namanya LT2 yang kedua. Nah, gimana itu tadi? Jadi LT2 yang kedua kan itu aku gak punya pacar guys, dan aku kelas 9 sendiri kan. Itu aku bener-bener pengen aja juga gitu, soalnya belum bisa dapet piala gitu dari setahun yang lalu. Jadi aku ambisi banget, ya udahlah ikut gak apa-apa gitu. Kalau ambisi itu memang mengalahkan segalanya. Iya, soalnya aku bener-bener pengen Mas. Aku kan belum bisa bawa apa-apa Mas waktu kelas 8 gitu. Jadi kelas 9 yang terakhir ini harus ngasih gitu, walaupun nggak maksimal, pokoknya aku bawa gitu. Nah, yang menarik nih ya, aku dulu kan nunjuk kamu, terus ada teman-temanmu dan kawan-kawan lah, dan itu teman-temanmu nggak mau karena kan mau ujian katanya. Nah, kenapa kok kamu ini mau gitu, padahal kamu posisi mau ujian? Ya itu tadi, yang pertama aku ambisi banget buat dapet, aku tuh pengen banget aku tuh setiap ada di suatu organisasi atau instansi, aku pengen banget ngasih sesuatu gitu loh Mas, kayak bawa piala atau apapun, aku pokoknya pengen ngasih gitu, pengen bawain piala gitu. Kalau udah dapet ya udah kayak lega gitu, nggak ada tanggung jawab lagi gitu. Menurut aku itu tuh jadi beban kalau nggak bisa bawa apa-apa gitu. Jadi aku harus bisa nih bawa sesuatu buat sekolah gitu. Nah, Dil, ini kan apa namanya, kamu tahu ya, perjuangan kita ini ya. Kita bersama, saya selaku pembina, kamu sebagai alumni dulu juga pernah berjuang bareng di Pramusaka. Nah, menurut kamu perubahan terbesar gimana sih dalam Pramusaka di detik ini? Perubahan terbesarnya ya, kalau aku lihat dari kayak Instagramnya, YouTube-nya gitu, bener-bener berkembang banget. Karena dulu kita
peserta lomba aja ya udah cuma punya Rapilo gitu. Iya. Itu pun kalau pengen ada gantinya pinjem-pinjem ke teman-teman gitu. Aku pinjem ya, nanti kamu pakai apa ya, pakai baju olahraga aja gitu. Selalu gitu. Dan ya udah pakai boni udah gitu, udah buluk banget lah istilahnya, udah orangnya hitam-hitam ya, terus bajunya jelek gitu Dan kan. adik-adikmu harus lebih besar bersyukur sekarang Iya, gitu. Nggak boleh apa namanya Nggak boleh nggak disia-siakan. sia-siakan kan ya, harusnya. Aku aja iri gitu lihat kalian di Instagram. Aku dulu nggak bisa kayak kalian. Ya udah ya cuma di sekolah aja dilihat orang-orang sekolah. Itu pun aku salah semua. Jadi buat kalian yang sekarang udah kayak berkembang banget gitu ya, harus dimaksimalkan lagi supaya lebih baik lagi, dan untuk adik-adik kalian ke depan nanti jadinya lebih enak kan. Itu tinggal ngelanjutin. Gitu sih. Oke. Terus itu ya Dil ya. Kamu kan dulu kan itu menjadi ketua pramuka, ya kan? Hal terberat apa sih yang mendasari kamu? Gimana ya? Kayak pernah gak sih Mengalami hal terberat mengalami gitu? hal terberat terus kamu mengeluh atau gimana kayak gitu? Pernah nggak? Enggak sih sebenarnya. Jadi teman-teman ya, aku tuh kan orangnya peringisan pecicilan gitu ya. Jadi aku bener-bener makasih banget sama teman-teman aku kayak Safira, terus ya pokoknya teman-teman aku di belakangku lah istilahnya yang selalu support aku. Itu bener-bener kayak ngebantu banget gitu. Jadi aku kayak gak kerja. Soalnya kalau ada lomba yang nge-handle juga Safira, yang jadi pemimpin juga Safira gitu. Jadi ya udah gitu. Kayak Saling tolong menolong. iya, dia baik banget udah nge-handle semuanya. Jadi aku gak perlu marah-marah gitu. Udah diem aja gitu. Aku jadi kan beda ya Mas ya. Pertama putri sama ketua yang kalau regu mau lomba kan beda. Jadi teman-teman, walaupun aku jadi pertama putri, aku nggak jadi ketua gitu, nggak jadi ketua regunya. Kan emang sudah jadi ketua pramuka, masa juga jadi pimpinan? Iya, Kan nggak gitu. mungkin. Alasan selanjutnya adalah karena kan badan aku kecil. Jadi gini ya, ini aku, terus ini besar. Gimana kayak gini? Jadi kan enakan gini langsung. Jadi aku jadi wakilnya gitu. Dan menurut kamu sama sih, benar, sama kayak Rijal juga. Oh, iya. Di belakang dia pertama Iya, putra, tapi nggak pernah jadi Iya. ketua, selalu mabrur. Seret Rijal di belakang sendiri sama kayak aku. nggak tahu ya kok gitu Iya. ya? Apa mungkin ketepaan ya? Nggak tahu, emang kita instingnya sama Mas. Iya, Rijal kan memang sekarang udah instingnya- tumbuh tinggi ya Mas ya. Tapi dia tinggi banget loh. Iya, dia. tapi Tapi menurut- kamu kok enggak gitu. Menurut aku Rijal itu selalu seaku, nggak sih? Iya, Ya, udah iya, besar-besar. Kamu itu ya kayak kembaranku gitu, selalu Iya. gitu. Walaupun Rijal kata orang-orang tambah tinggi, enggak, Rijal tetap seaku. Aku selalu gitu. Iya, iya. Oke. Terus ya Dil, menurut kamu hal paling bahagia apa sih nggak pernah kamu lupain sama kamu? Banyak Di Mas. Pramusaka. Banyak banget. Salah satunya Banyak banget, setiap lomba itu pasti ada kenangannya. Ada sedihnya banget, ada senangnya banget. Yang nggak bisa aku lupa itu pegang piala, guys. Oh, gitu ya. Itu sumpah seneng banget. ada Cengar-cengir cengar-cengir sendiri. di foto orang banyak, jadi kan bahagia Kebanggaan banget gitu ya. Ini Bangga sekali. pialanya tingkat lagi, bukan yang kecil segini. Dan menurutku jarang banget loh Dil ada orang yang megang piala, karena generasi milenial sekarang itu apa ya, gimana ya, ya nggak menyalahkan generasi milenial yang itu ya, enggak sih, tapi ya kalau bisa kita itu generasi milenial harus bisa prestasi, ya enggak sih, bukan hanya nyinyir sana sini. Iya. Bener nggak sih? Bener banget. Ya prestasi itu nomor satu guys. Pasti Nyinyir. seneng banget guys dapet Nyinyir sana piala. sini jangan deh kayaknya. Buat kalian ya yang kayak banyak lomba, untuk adik-adikku yang banyak lomba itu usahain ya dapet piala supaya bisa pegang satu-satu gitu. Alhamdulillah loh dia, adik-adikmu kan dapat yang 2 meter itu. Alhamdulillah. Gak kuat aku ya, Iya, nggak tinggian kuat. pialanya sama aku. Sama. Gak tahu. Astagfirullahaladzim. Terus kemarin juga diundang juga tampil ya di sekolah lain. Enak banget, dulu cuma di sekolah sendiri, itu pun Iya. yang lihat dikit. Dan alhamdulillah ya. Dan adik-adikmu itu bilangin dia harus belajar bersyukur. Iya, harus bersyukur, kur banget, inget. Pokoknya inget.
Oh iya Del, kamu boleh tahu, kamu dulu kan itu ya apa namanya, orangnya itu menurut saya loh ya, apa namanya, manja, terus apa namanya, cerewet. Makanya yang mendasari aku memilih kamu itu yang kedua tadi, cerewet. Bentar ya Mas, aku potong dulu. Cerewet kan banyak ya Oh, Mas. cerewet itu banyak emang. Tapi Nggak tahu ya kenapa memilih kamu, karena insting seorang pembina itu pasti bisa maju di tangan yang sudah kita percaya, guys. Kalau saya seperti itu ya. Tapi lagi ya Mas ya, lagi-lagi itu aku tuh juga bertanya-tanya sama diri aku sendiri, kenapa sih kok sering banget kayak ditunjuk jadi ketua, terus jadi kayak pertama putri gini gitu. Itu kayak padahal kan aku sendiri gini, aku ini apa gitu loh Mas, kayak biasa aja, yang cerewet juga banyak, yang sukanya ladu orang itu juga banyak gitu kan ya. Kita kan memang nggak tahu ya guys ya, cerewet itu bagaimana, apa namanya, di dalam dirinya gila gitu loh, nggak tahu, tapi saya itu melihatnya itu, wah ada isi gitu, nggak tahu ya, kan insting pembina itu beda-beda. Padahal aku nilai diriku sendiri tuh nggak gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Aku tuh sampai capek gitu loh. Memang kita itu harus merendah. Emang masa aku tuh sampai apa, aku itu waktu kelas 7 naik ke kelas 8 itu udah nggak mau jadi ketua kelas lagi. Terus kata wali kelasku, aku nggak mau Kak kalau bukan kamu ketua kelasnya gitu. Aku sampai gini, apa sih yang spesial, kan masih banyak gitu loh Mas. Jadi aku kayak, aku nggak tertekan, aku suka Mas, aku suka banget jadi pemimpin. Tapi Mas gini Mas, karena sejak SD aku udah terbiasa jadi pemimpin, aku tuh susah dipimpin gitu. Kayak gitu ya. Terus kamu dulu kok bisa jadi apa namanya, ketua pramuka, itu gimana sih? Yang di Ketua SMP. pramuka Oh, ketua pramuka di mana? di Pramusaka. Kok bisa? Pratama Pratama Putri dah. Pratama Putri. Jadi Kok aku bisa? nggak tahu Mas, mungkin keahlianku main basket dan semuanya nggak bisa, yang doang yang bisa. Kamu bisa emang? Bisa dong, tapi sekarang udah gak bisa kan, udah gak pernah main lagi. Tapi nggak tahu ya kok bisa gitu loh, kok selalu dipilih gitu, heran. Padahal kan aku cuma cerewet, terus ya itu tadi Mas, banyak sih kekurangan aku yang nggak bisa ditutupin, kayak manja, terus pecicilan, jahil gitu kan. Iya sih, hal terus. Iya, banyak banget, Mas. Terus aku mau tanya sama kamu, hal yang membuat kamu sedih dalam organisasi itu apa, khususnya di Pramusaka? Hal yang membuat kamu sedih, terus apa teman-temanmu yang nggak bisa diatur, apa kayak Enggak sih, gimana? karena angkatanku dikit, jadi bisa diatur banget. Pertama, angkatanku itu dikit, jadi gampang buat ngatur. Terus yang kedua, adik kelasku itu tahun angkatannya Gani sama Brigita itu kan pinter-pinter. Masya Allah banget ya. Generasi emas banget itu, aku percaya gitu. Alhamdulillah. Generasi pinter-pinter kan ya. Jadi ya nggak susah diatur gitu. Jadi enjoy banget. Itu ya, apa namanya? Kan masa Masnya Gani kan masamu juga untuk menurunkan ilmumu, juga Iya. memilih apa namanya, Pratama Putra Putri Iya. lah. Kita kan dulu, kalau nggak salah aku masih ingat, kita kan dulu koordinasi. Wah, siapa nih yang dijadiin ketua? Nah, kita koordinasi ya, angkatanmu semua koordinasi, dan milihnya itu Gani sama Brigita. Nah, menurut kamu sendiri gimana? Kalau Gadis sendiri emang nggak bisa dipungkiri ya, mungkin orang-orang yang pernah ketemu dia atau lihat aja itu udah kelihatan anaknya kalem dan sopan banget. Sopan, terus kayak apa ya? Cara jalannya aja. Melihat itu kayak sudah beda gitu, Iya. kayak cara jalannya Kalau seorang pemimpin gitu nggak sih? Terus Mas, dia tuh nggak pernah dia itu kalau jalan itu jarang sok-sokan gitu loh Mas. Nunduk, dia tuh biasa aja, kayak orang besar tapi gimana ya? Iya, kalau kalian lihat dia jalan sama teman-temannya pasti dia auranya beda sendiri gitu. Emang lihat aja, nggak usah kenal, nggak usah bicara, udah kelihatan dia anaknya kalem dan sopan gitu. Makanya kita pilih Gani gitu. Terus kalau Brigita orangnya terbuka banget, suka cerita gitu. Sabar banget orangnya. Sampai aku terus itu ya, mewean gitu nggak sih? kalem Kalau juga, cerita kalem, sensitif gitu ya. gitu loh. Perasa orangnya. Perasa. Kalau ada salah sedikit gitu langsung nangis gitu loh. Merasa bersalah. Merasa bersalah gitu. banget Iya. itu. Selain dia terbuka, dia itu sabar banget sih, itu yang jadi poin dalam dirinya yang harus dicontoh gitu.
Kalau aku sih nggak ada kayaknya.